Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini. Mari kita tetap melekat sama Tuhan. Kita tetap terus berharap apapun badai kehidupan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perlindungannya nyata buat setiap kita yang percaya kepadanya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian Kaulah Perisaiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, sehat, dan kita akan bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Dan saya berikan satu judul firman Tuhan,
Allah melakukan perkara yang besar. Untuk itu mari terlebih dahulu kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakan bunyi firman Tuhan demikian. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Tuhan yang kita percayai di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu segala perkara dapat dilakukannya. Alkitab mencatat orang percaya bersorak-sorai. Mereka bersukacita menyaksikan perkara-perkara besar yang dilakukan Allah di antara mereka. Allah melakukan hal itu bukan dengan maksud membuktikan ketuhanannya, tetapi justru karena Ia adalah Tuhan, maka perkara-perkara ajaib dinyatakannya. Artinya, melakukan perkara yang besar merupakan hakikat Allah yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin kita bertanya, mengapa Allah melakukan perkara yang besar bagi kita? Kita akan melihat yang pertama, karena Dia adalah Tuhan yang besar. Karena Dia adalah Tuhan yang besar. Artinya, Dia adalah Tuhan yang memberi jaminan kepastian. Tadi kita sudah membaca pada ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi Dia adalah Tuhan yang memberi dan menjamin kepastian bagi setiap kita. Juga Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Di ayat yang ke-5 tadi kita juga sudah membaca, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi tidak akan pernah gagal. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan Dia juga melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Saya percaya kita semua mengerti akan hal ini. Dan yang kedua, karena Dia mengasihi umat-Nya. Dia mengasihi umat-Nya. Di ayat yang kedua tadi kita membaca, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Itulah karena Tuhan, Dia mengasihi umat-Nya. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Ia pasti akan bangkit berperang ganti kita. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14, dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu
dan kamu akan diam saja. Luar biasa, itu sebabnya dikatakan juga di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita tidak perlu khawatir. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, bukan kecelakaan, tapi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan kita tahu di ayat yang ke-31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Dan berikutnya yang ketiga, karena Dia ingin melihat kita sampai pada kesudahannya dengan meraih sebuah kemenangan. Luar biasa, karena Allah ingin melihat kita ada sampai kesudahannya dan kita akan meraih sebuah kemenangan. Kita tahu bahwa Yesus telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib sebagai jaminan kemenangan bagi orang percaya. Oleh sebab itu, kita harus bangkit dan kita harus merebut kemenangan yang disediakan oleh Tuhan. Karena sesungguhnya di dalam Kristus, kemenangan adalah kepastian bagi kita. Kemenangan adalah kepastian bagi kita. Karena Allah lah yang berperang bagi kita. Hidup Kristen adalah sebuah perjuangan. Namun Tuhan berfirman di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Dikatakan, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Apa artinya? Artinya dalam menghadapi tantangan, sesungguhnya Tuhanlah yang tampil di depan ganti kita. Dia yang berperang dan Dia pasti akan memberikan kemenangan bagi kita. Sebab bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Saya percaya kita semua mengerti apa yang Tuhan telah firmankan bagi kita. Apa yang tertulis di dalam kitab suci, semua itu janji bagi kita. Dan ketika kita mengasihi Dia, kita percaya, kita bersandar, berharap hanya kepada Yesus, maka apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, khususnya hari-hari ini, saya percaya kita semua akan merasakan pertolongan Tuhan, mendapatkan pernyataan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Biarlah hari-hari yang ada kita tetap memandang hanya kepada Yesus. Kita berdoa untuk negara dan bangsa kita. Kita berdoa untuk orang-orang yang terkena sakit hari-hari ini dengan wabah corona yang begitu banyak. Mari biar kita mendoakan supaya mereka juga segera mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sangat besar yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami yakin bahwa Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi kami semua, jaga lindungi kami, juga buat bangsa negara kami Indonesia. Engkau juga menyertai kami semua. Dan juga buat Bapak Presiden kami, Engkau juga menyertai, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dengan penuh ucapan syukur
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.